nih. Kenapa HSS diserahkan sama Paris? Padahal kita tahu HSS bukan panggung kecil. Apa alasannya dan bagaimana cerita HSS bisa diserahkan sama Bang Paris, sama aku lah gitu kan. Yang kita tahu semua Bang Paris itu seorang fighter, tidak ada pengalaman menjadi promotor. Semoga ditanyakan dari Bang Danirio Irawan. Nah, itu Bang. Mana tuh Bang? Dari sisi itu, Abang nih. Gue juga baca tuh Paris. Itu abis itu dia dirujak kayaknya ya. Udah lu aja Le katanya. Iya, ada yang beberapa balasin gitu lah. Kenapa dikasih ke Paris? Karena satu ya, maksudnya fighter belum tentu nggak punya jiwa bisnis dong. Kita ngomong lah sekarang kalau kayak di dunia tinju ya. Sekarang dunia tinju siapa promotor paling gede? Si Oscar De La Hoya kan. Oscar De La Hoya apa pebisnis? Dulunya kan petinju juga. Fighter juga dia. Fighter juga. Oke, Mayweather. Iya, fighter juga. Terus kenapa bukan Paris? Justru Paris itu menurut gua ya, justru di antara semua CEO lah ya, atau kita ngomong promotor, Paris itu yang paling, menurut gua paling layak. Kenapa? Tanpa sosoknya Paris, hari ini dunia tinju atau dunia combat nggak jadi kayak gini. Pertama kali HSS kan Paris lawan KKJ. Iya. Itu booming pertama. Semua orang ngikutin. Sebelum itu mana ada? Nggak ada yang viral, Paris. Jadi memang lu paling pantas, Paris. Aduh. Iya, benar. Turun di kuping. Turun di. Oh, itu menurut Abang ya? Iyalah, memang paling pantas lah. Tapi kan kalau bisa dibilang ya, aku memang bisnisnya kan ya Abang tahu lah ya, orang Binjai, belum tahu apa Bang. Aku itu lagi nanam ubi Bang di Binjai Bang. Nanam ubi? Nanam ubi. Bukan nanam pisang? Ada pisang udah mau buah. Oh, pisang udah mau buah. Ubi, lagi suka main sama anak-anak. Terus kesibukanku pokoknya nggak ada berhubungan sama bisnis sama sekali pada saat itu. Nah Abang tanya kan, makanya aku beberapa kali tuh kayak bingung lah untuk bisa terjun ke promotor gitu. Yang awalnya Abang jadikan aku menjadi CEO di HSS gitu kan, kepercayaan itu. Nah aku kayak ini kayak mana gitu, lama aku nyelaminya sampai aku tanya keluarga, aku tanya semuanya, akhirnya aku terjun. Nah sebenarnya benar yang Abang bilang, fighter pasti bisa jadi orang pembisnis. Kenapa percaya sama Paris yang belum ada background bisnis ya Bang? Aku suruh jualan aja kayaknya nggak pandai gitu dulu. Bisa lah, semua orang tuh bisa. Banyak banget ya. Kayak kita ngomong Bang Ahmad Saroni lah, saya kan kenal juga. Dulu dia supir truk gitu kan. Sekarang lihat wakil ketua MPR ya. Sekarang dia wakil ketua MPR bener nggak sih? DPR. DPR apa MPR? DPR ya? MPR ya? MPR kan? Wakil ketua MPR kan sekarang? Ya dia jadi wakil ketua MPR. Mana pernah kebayang gitu seorang supir bisa jadi wakil ketua MPR. Gua juga dari Toli-Toli. Mana tahu orang Toli-Toli juga bisa bikin Holy Wings gitu kan. Jadi nggak ada yang, kalau manusia ya, menurut saya orang itu pasti bisa sama-sama makan nasi, sama-sama makan mie lah, sama-sama kan makan sama, hirup udaranya juga sama, asal dia mau pasti bisa Paris. Dan gue tahu Paris itu selalu ada kemauan, mulai dari persiapan tinjunya, kan gue udah lihat, waktu pertama kali ngalahin KJ juga, persiapan Paris jauh lebih matang. Habis itu waktu kita cobain, ayo Paris naik lagi, ayo Paris coba jadi CEO. Kan Paris selalu membuktikan. Kita nggak pernah kecewa gitu sama Paris kan. Setiap kali Paris kita kasih sesuatu gitu untuk dikerjain, selalu membuktikan justru melebihi ekspektasi kita. Karena itu Paris tuh